segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi, tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi juga menyertakan buku panduan di dalam hidup, sehingga kodrat sebagai khalifah bisa benar-benar tercipta di dalam kehidupan manusia. Salam serta taslim kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran para nabi yang dibawa dan diajarkan oleh para nabi pada masa-masa di mana mereka memiliki masa kenabian masing-masing yang diutus kepada umatnya masing-masing. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berdialog, ya, membahas tentang kebenaran versi Islam dan juga kebenaran menurut agama sahabat Kristen terkait dengan submateri kitab suci, kitab yang dianggap suci. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab suci, maka tentu kitab suci yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran itu akan memberikan dalil-dalil terkait dengan dalil fitrah, terkait dengan dalil indrawi, terkait dengan dalil syar'i yang kemudian menjadi acuan manusia untuk mengenal Tuhannya. Jadi mengetahui untuk apa dia datang, dari mana dia datang, dan akan kemana manusia ini pergi. Itu adalah sebuah kitab yang kemudian bisa dijadikan sebagai panduan di dalam kehidupan beragama. Kemudian disebut kitab dan disebut suci karena kitab itu mendapat jaminan dari pencipta alam semesta bahwa kitab yang diturunkan sebagai panduan hidup itu menjadi sebuah tuntunan yang tidak hanya berguna untuk satu golongan tetapi untuk seluruh manusia. Pertama. Yang kedua, kitab yang dianggap suci itu senantiasa membuka diri untuk dibuktikan kesalahannya, untuk dibuktikan keabsahannya. Ya. Yang ketiga, pembawa kitab tersebut selalu menceritakan tentang kitab yang di bawahnya sebagai sebuah pedoman hidup bagi manusia. Dan kemudian yang terakhir, kitab suci itu berbicara mengenai masa lalu, masa yang akan datang, dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, malam ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas adakah dalil-dalil di dalam ayat suci Al-Quran yang kemudian tidak bisa dibacakan kepada khalayak umum, ataukah di kitab sahabat Kristen yang memiliki kitab ada ayat-ayat yang sangat sakral untuk tidak dibacakan di khalayak umum. Ini yang menjadi tema kita pada malam. Betul, itu topiknya, itu temanya, betul. Benar ya, Bang? Betul. Oke, ya meski saya baru masuk juga belum bernapas sudah dikasih ini materi. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi siapa narasumber dari pihak Kristen biar saya jadi moderator? Bang Juma lah di sini, saya moderator. Ada Bang Luka dan Mas Agung di sana berdua. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau di dalam Al-Quran, ya sedikit lagi Bang, saya kasih satu dalil dulu supaya Bang Luka nanti juga memberikan dalil untuk kita jadikan sebagai barometer pemahaman kita terhadap kitab kita masing-masing, kan begitu ya? Kan begitu Bang Luka? Iya, silakan. Oke. Di dalam ayat suci, kitab suci Al-Quranul Karim ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah lati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Para penerjemah kemudian memberikan manifestasi dari pemahaman para penafsir terhadap ayat ini, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ajaran Allah, agama Allah, dinullah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, itulah ajaran yang lurus.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini dalil yang saya kebetulan asal comot dari Al-Quran, yang mudah-mudahan bisa kita kaitkan dengan tema kita pada malam hari ini. Ar-Rum ayat 30. Jadi Allah itu memiliki ajaran ini kemudian merupakan fitrah dari Allah, lalu kemudian Allah menciptakan manusia menurut fitrah kebenaran itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, yaitu ajaran yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi apapun kemudian yang muncul di dalam Al-Quranul Karim, itu adalah merupakan proses di mana manusia dituntun untuk mengenal Allah dari jalan yang kemudian disebut dengan dinul Islam. Demikian sementara, silakan untuk ditanggapi atau diberikan sebuah dalil yang mungkin bisa kita bahas pada malam hari. Makasih Bang Luga melalui moderator ya, Mas Juma. Jadi Bang Luga mohon juga topiknya itu ya, bisa nggak salah satu atau semua ayat di Bible itu bisa dibaca di tempat umum? Mestinya kasih penjelasan ya, Bang Luga, silakan. Iya, bisa, karena itu kan firman Tuhan. Ya, makanya kan kita tahu dulu konteksnya apa. Kalau Tuhan mengatakan di situ dikatakan di dalam kitab Amsal, marilah tidur bersama aku karena suamiku yang tidak berada, itu kan lagi menceritakan perumpamaan seorang laki-laki yang digoda oleh pelacur, dan ayat di atasnya kan nasihat tentang perzinahan. Sebelum dinasihatin dikasih tahu dulu bagaimana kronologi orang berzina. Ada seorang yang beristri mengajak seorang laki-laki, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Itu yang akan dilakukan oleh orang yang sedang berzina. Tetapi pada akhirnya apa? Tuhan bilang akhirnya akan pahit seperti empedu. Pertama-tama manis seperti madu. Itu kan suatu nasihat. Tidak ada yang salah di situ. Nah, memang kalau kita kan Alkitab itu kan firman Tuhan yang jangankan anak kecil, orang tua pun nggak bisa ngerti. Contoh Nikodemus, dia adalah guru besar Israel. Yesus berkata, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus bilang apa? Bagaimana aku udah kakek-kakek bisa masuk ke dalam tubuh mamaku? Itu kan nggak mungkin. Padahal yang dimaksud Yesus adalah dilahirkan dari air dan roh gitu loh. Jadi artinya firman Tuhan itu jangankan anak kecil, aki-aki pun bisa nggak ngerti karena firman Tuhan itu standarnya tinggi, high level. Jadi orang yang mengerti firman Tuhan itu, jadi kalau lo menganggap Alkitab itu seperti Alkitab yang cabul, itu bukan kitab yang cabul, tapi Tuhan menasihati orang cabul. Nah kalau lo cuma melihat sepotong, ya kan saya bilang, orang kalau baca sepotong-sepotong sampai kapanpun akan jadi bodoh. Dan bodoh ujung-ujungnya adalah hukuman neraka. Di situ kan judulnya adalah nasihat Tuhan terhadap orang yang sedang bercabul. Memang Tuhan menceritakan perempuan itu mengatakan marilah kita memuaskan hawa nafsu sampai pagi. Ya kalau cuma lu baca yang di tengah-tengahnya, lu nggak baca dari atas sampai bawah, ya begitulah gitu. Ada juga di kitab Yehezkiel, dia akan susu keremajaannya akan dijamah-jamah. Ya di Yehezkiel pasal 23 itu adalah nasihat kepada bangsa Israel karena bangsa Israel itu sedang berzina, menyembah berhala. Di mata Tuhan, menyembah berhala itu sama dengan perzinahan. Makanya Tuhan kasih contoh orang berzina dengan pelacur-pelacur, berzina dengan laki-laki, pemuda-pemuda, panglima-panglima yang zakarnya seperti zakar kuda. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu bukan berarti itu porno, tetapi memang seperti itulah, karena rata-rata orang yang bercabul kan milih barang yang besar, milih tete yang besar. Ya itulah sifat-sifat kedagingan itu yang pada akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel karena percabulannya itu, perzinahannya itu dengan menyembah berhala gitu loh. Jadi kalau dibacaan itu di depan umum, di depan anak kecil, ya kita harus juga memberikan pengarahan apa arti dari ayat ini gitu. Nah kalau anak kecil kan dia belum ngerti apa percabulan, apa perzinahan, nggak perlu dibaca di depan mereka. Ini kan firman Tuhan ini kan khusus kepada, makanya ada firman buat bayi, ada firman untuk orang dewasa, ada firman
Kalau anak bayi kan masih makan susu, firmannya harus menurut yang Anda kecil. ayat ini satu perikop intinya apa Pak Luga? Amsal. Intinya Tuhan menegur perzinahan bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Menyembah berhala itu sama dengan perzinahan. Makanya Tuhan kasih contoh, orang yang berzina itu bercabul, bersetubuh sampai sehari semalam. Kira-kira Tuhan menceritakan kebejatan bangsa Israel itu loh. Oke, kesimpulannya begitu ya Mbak Lugi. Gak ada yang salah di ayat itu. Ya, kesimpulannya begitu, kita ke Bang Juma. Silakan Bang Juma disanggah. Baik. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, umat Muslim maupun umat Kristen. Al-Quran ditulis itu kurang lebih 22 tahun. Ditulis diwahyukan. Kemudian dihafalkan, dituliskan, lalu dibukukan oleh orang yang sesaman. Sementara yang diimani oleh sahabat Kristen hari ini adalah sebuah buku yang konon menurut sumber ya, dari Kristen itu sendiri dituliskan kurang lebih 1000 tahun. Lalu kemudian dibukukan dan diterjemahkan. Dituliskan kurang lebih dari 40 orang. Di mana 40 orang ini mungkin diantaranya adalah Nabi Musa, Esra, Nehemia, Daud, dan seterusnya. Merujuk kepada sebuah ayat. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, ketika di dalam Amsal 7, nomor 18, dituliskan, ajakan kemudian kepada orang lain untuk bersenggama sampai pagi, dikarenakan suami wanita tersebut dalam perjalanan jauh. Kalau kemudian hari ini, Saudara Luga, ya, yang dianggap sebagai nabi bagi teman-teman, sebagian teman-teman Kristen, mengatakan bahwa itu adalah teguran, merupakan sebuah persinahan dalam arti kata perbuatan yang ditegur oleh Allah. Itu kesimpulan hari ini dari sosok Bang Luga. Lalu bagaimana dengan orang yang pertama kali mendapatkan dalil itu dan belum datang dalil seterusnya, belum datang dalil lanjutannya? Karena menurut informasi, kitab Anda, kitab sahabat Kristen itu disusun ribuan tahun lamanya. Artinya, kalaupun ini adalah penjelasan tentang persinahan Bani Israel, maka sebelum itu digenapi dengan ayat, dengan data-data atau dalil-dalil yang lain, maka ada yang menjadi korban kemudian karena tidak mengetahui lanjutan daripada dalilnya. Misalnya, pada tahun 3 sebelum Masehi, abad 3 sebelum Masehi, turun wahyu misalnya tentang Amsal ini. Nanti di abad kedua atau abad pertama nuzul kemudian diwahyukan kemudian ayat-ayat selanjutnya. Maka penilaian orang-orang pada masa itu tentu tidak sama dengan penilaiannya Bang Luga hari ini. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Untuk kemudian bisa menjadikan alasan Bang Luga sebagai alasan juga yang bisa didudukkan pada masa lampau. Amsal 7 kan tadi kan, Amsal 7 ayat 9-10 kan, maka datanglah menyongsong seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik, cerewet dan biadab. Ini kan ayat 10, coba baca ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu, berpeganglah perintahku supaya engkau hidup, simpanlah ajaran seperti biji matamu, tambatkanlah semua itu pada jarimu, tuliskan itulah pada loh hatimu, katakanlah kepada hikmat, engkau saudaraku, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Ini Raja Salomo menuliskan suatu hikmat. Bagaimana caranya supaya kau dilindungi dari perempuan jalang ayat 5. Karena perempuan jalang itu akan berkata, marilah tidur denganku, marilah bersetubuh sampai pagi, dan akhirnya kamu mati. Itu nasihat Salomo. Iya, betul. Itu yang terus apa yang salah? Itu yang disimpulkan hari ini, Bang Luga. Itu yang saya baca, bukan disimpulkan. Itu kan saya baca itu. Iya, betul. Itu yang Anda baca hari ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum sampai kepada ayat ini? Belum sampai kepada data ini? Siapa tuh? Ya orang-orang terdahulu pastinya. Sebelum kemudian kitab Anda dirampungkan menjadi sebuah cerita. Kan ini dituliskan kurang lebih 1700 tahun. Iya, iya. Nah, tapi kan di dalam kitab Keluaran di zaman Musa juga kan sudah ada ayatnya. Jangan engkau berzina, jangan engkau mengingini istri sesamamu.
Jangan Iya, engkau betul. melakukan. Nah itu di zaman Musa juga Tuhan sudah melarang jangan berzina. Lalu di zaman Salomo Tuhan menguatkan lagi, melarang lagi jangan berzina, karena berzina itu perempuan jalang yang mengajak laki-laki muda ke hotel atau kemana, terjadilah dosa. Kan nggak ada yang salah dengan ayat itu. Lalu bagaimana dengan perilaku Daud, Bang? Perilaku Daud itu adalah seorang manusia biasa yang Nah, itu dipakai dia. Tuhan sebagai nabi. Dengar dulu, Nah, itu ya. dia. Jangankan Daud, Abraham aja juga berdosa. Kok semua nabi itu Nah, berdosa? itu dia. Yang tidak berdosa itu cuma satu, cuma Yesus yang nggak berdosa. Makanya dia sanggup bangkit dari antara orang mati. Kenapa Daud itu mati, nabi-nabi mati? Karena berdosa. Daud dosanya apa? Dia nggak bisa ngeliat perempuan cantik, dilihat Betsheba, istri orang, dia jatuh dalam dosa. Kau jangan pikir Nabi itu malaikat, Nabi itu manusia biasa sama kayak sama gua. Kalau Nabi saja Anda bisa katakan seperti itu, bagaimana orang-orang yang membaca Amsal belum genap, belum sempurna ayat-ayatnya, data-datanya, dalil-dalilnya. Makanya kan Roh Kudus itulah yang menjaga kita, yang menuntun kita kepada tuntunan-tuntunan Tuhan. Sama seperti Yusuf juga di zaman dulu. Kenapa dia bisa menolak istri Potifar waktu diajak ingin berzina dengan dia? Karena dia ingat dengan Tuhannya, dia rajin berdoa. Nah, di dalam doa itulah Tuhan menuntun dia untuk diingatkan kepada perintah-perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan jangan berzina itu dari zaman Adam itu sudah ada. Tuhan menciptakan Hawa kan sendiri, bukan dua orang. Itu dia. Nah, kenapa kalau kemudian cerita itu sudah ada sejak zaman Adam, kemudian ada larangan? Nah, apakah karena kemudian data yang disajikan oleh kitab saudara yang membuat kemudian Raja Daud ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap istri orang? Itu tidak salah firman, ya. Itu salah orangnya. Semua firman itu sudah disampaikan. Sekarang kita mau membayar harga, ya kan? Firman itu Tuhan sudah sediakan secara sempurna dan secara lengkap, ya. Dari zaman Musa Tuhan sudah berfirman. Dari zaman Nuh juga, dari zaman Sodom dan Gomora juga Tuhan sudah kasih contoh hukuman orang yang bercabul itu sudah dibakar dengan api. Itu sudah cukup memberikan suatu pelajaran kepada orang-orang yang hidup di masa lampau. Tetapi pertanyaannya, apakah manusia itu mau membayar harga dengan mematikan kedagingannya, dengan berdoa lebih banyak? Ya, Daud saat itu apa yang dikerjakannya? Waktu dia jadi raja, dia bukannya berdoa, dia malah semua berperang, dia malah santai-santai di istana. Ya wajar lah, namanya lagi duduk, lagi santai, ngelihat perempuan cantik, gak ada orang, datanglah si iblis itu menggoda. Tapi kalau Daud misalnya dia berjaga-jaga, makanya kan ada sering Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus aja ini ngomong sama rasul-rasulnya loh, yang udah di atasnya nabi. Yesus aja berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam perdosa. Artinya rasul pun bisa jatuh dalam dosa, apalagi cuma orang-orang biasa. Iya, meskipun rasul-rasul ini sudah dimasuki oleh Roh Kudus. Begini, orang yang penuh Roh Kudus itu kemungkinan besar untuk jatuh dalam dosa itu lebih sedikit dibanding orang yang sama sekali tidak memiliki Roh Kudus. Jadi artinya walaupun rasul-rasul ini, tetapi kita lihat ya, walaupun rasul-rasul ini kan puji Tuhan mereka sukses ya, cuma satu yang jatuh, yaitu si Yudas Iskariot. Artinya bahwa benar rasul-rasul ini memang sudah dipilih Tuhan, jadi mereka pun akhirnya berhasil untuk duduk di atas 12 tahta menghakimi bangsa Israel. Jadi kemungkinan untuk jatuh dalam dosa itu ada, tapi kalau kita penuh Roh Kudus kemungkinannya lebih sedikit gitu loh. Makanya kan tergantung kitanya, kita mau nggak membayar harganya untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Nah Daud waktu itu dia tidak mau membayar harga, dia terlalu enak hidup di istana. Akhirnya apa? Dia ngeliat perempuan cantik, dia jatuh dalam dosa. Makanya akibat dari dosa itu apa? Kita perhatikan. Salomo dibunuh oleh Absalom. Anaknya Daud itu berapa yang mati? Mati saling bunuh-bunuhan. 1, Amnon. Yang kedua, Absalom. Yang ketiga, Adonia.
4 loh anak laki-laki Salomo yang mati dibunuh loh. Gara-gara apa? Itu gara-gara kesalahan Daud. Kalau kamu mengatakan, oh Daud itu nggak punya dosa, lalu kenapa 4 anak Daud itu mati semua? Jadi hukum tabur tuai itu ada karena Daud pernah membunuh orang yang tidak bersalah, maka 4 anaknya mati. Absalom, Adonia, Amnon, dan si terakhir tuh Adonia. Amnon, ya, 3 orang mati anaknya dia. Salomo yang bertahan sebagai raja. Itu akibat dari dosa Daud. Jadi jangan pernah bilang Alkitab memfitnah para nabi. Jangan loh. Kita lihat kehidupan mereka. Salah kemudian ketika fenomena hari ini kita melihat ya sumber daripada penyakit AIDS itu adalah berasal dari orang-orang yang mengaku kepenuhan Roh Kudus, kan begitu? Kok begitu, mana? Siapa tuh? AIDS aja yang bikin elit global. Ya, coba kita lihat negara-negara 10 negara ya yang paling tertinggi mengidap penyakit AIDS. Apa tuh? Kalau Salomo, kalau Daud saja yang adalah seorang nabi dan dia adalah seorang raja, orang yang sangat diagung-agungkan, bisa melakukan hal pencabulan seperti itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa dampak daripada perbuatannya itu berdampak kepada anak keturunannya, itu juga sebenarnya salah, Bang Luga. Karena di dalam kitab yang Anda gunakan dari agama lain, 2 Tawarik 25 nomor 4, di situ jelas dikatakan, janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Nah, kemudian tidak ada kecaman Allah terhadap Nabi Daud terkait dengan perbuatannya kepada istri Urea ya atau Berseba. Itu tidak ada kecaman Allah tentang perbuatan itu kemudian. Kok nggak ada? Tahu dari Coba mana? Anda tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Kok nggak ada? Silakan. Itu kan Nabi Nathan kan menegur dia. Gimana sih? Baca, ya, pernah baca. Nabi Nathan sampai Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa kamu tidak akan, bahwa kamu keturunanmu akan dihukum oleh Tuhan gitu. Bahkan anaknya Daud yang mati kan, yang berhubungan seks dengan Uria itu kan mati kan anaknya kan. Saya minta ada tidak kecaman Allah ketika kemudian diceritakan dalam 2 Samuel 11 nomor 2 sampai nomor 27 bagaimana kemudian Daud itu mengajak istrinya orang kemudian melakukan hal yang tidak senonoh. Ada nggak teguran Allah kepada Daud? Ada. Nih, saya bacakan ya. Silakan. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Iya. Ini Nabi Nathan menegur Samuel, saya bacakan aja singkat-singkatnya. Saya mintanya Allah, bukan Nathan. Iya, kan Nathan itu kan nabi, gimana sih? Dengar dulu lah. Nah, ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, ia berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah ini ya, Nabi Nathan menyampaikan firman Tuhan Allah Israel, demikianlah isinya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu masih kurang, seandainya itu belum cukup, tentulah aku tambahin lagi. Dan inilah itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh dengan pedang oleh Amon. Oleh sebab itu inilah hukuman Tuhan kepada Daud. Oleh sebab itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria Het menjadi istrimu. Dikatakan bahwa pedang Tuhan tidak akan menyingkir dari keturunannya. Dan apa yang terjadi sekarang?
Salomo pun, semua keturunan Daud, kerajaan Daud itu pada akhirnya terputus, hancur. Ya, gara-gara kesalahan Daud, anaknya Daud 4 orang mati, dibunuh. Itu mereka juga saling membunuh tuh. Amnon dibunuh oleh Absalom, Absalom dibunuh oleh Yoab, Adonia dibunuh oleh Salomo. Itu karena dosa Daud. Dan Tuhan marah di sini di 2 Samuel 12. Kenapa kamu mengatakan Tuhan tidak pernah menegur Daud? Oke. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Samuel yang tadi ya. 2 Samuel 12 nomor 7. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, "Engkau orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi." Yang diurapi ini siapa? Daud. Daud. Nah, coba kita lihat. Di dalam 2 Samuel ya 19 ayat-ayat data-data selanjutnya kemudian diterangkan sendiri di dalam 2 Samuel itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan, bukankah Semue apa Semeya? Saya lupa. Pati hukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Simei. Ya kan? Terus kenapa? Benar ya? Benar ya? Iya. Nah sekarang siapa yang kemudian diurapi di sini? Itu adalah Daud sendiri, diurapi oleh Tuhan. Sementara Tuhan menerangkan bahwa orang itu akan dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Bertentangan nggak situ, Bang Luga? Ini Bang Luga, ini bertentangan enggak itu? Tidak ada yang bertentangan di situ. Jadi gini, Daud itu diurapi oleh Tuhan, ya. Daud itu diurapi oleh Tuhan. Ya. Sekalipun Daud berdosa, orang tidak boleh sembarangan menghukum Daud. Itu urusan dengan Tuhan. Tuhan yang akan punya rencana bagaimana Tuhan akan membalas kesalahan Daud dengan satu, dibunuhnya Amnon, anak pertama Daud. Lalu Amnon dibunuh oleh Absalom. Bahkan Daud sendiri itu pernah mau dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Absalom. Makanya sampai Daud itu menulis kitab Mazmur di mana Daud itu mengalami kesesakan, terjepit. Bahkan dia tuh sampai dikejar-kejar, kerajaannya mau dihancurkan oleh anaknya sendiri. Itulah hukuman-hukuman Tuhan kepada Daud. Lalu bagaimana dengan Simei? Ya orang-orang ini, ya banyak juga orang yang ingin mencabut nyawa Daud, tapi Tuhan bilang bahwa itu bukan bagian dari rencana Tuhan, gitu loh. Jadi bukan berarti karena Tuhan mau menghukum Daud, dia membiarkan semua orang ingin menghancurkan Daud, tidak seperti itu. Tuhan punya cara-cara, gitu loh. Kalau Tuhan punya cara, ya jangan kita ikut-ikutan mau jadi kayak Tuhan menghukum-hukum Daud, gitu. Jadi itu bukan bertentangan, gitu. Karena Simei itu memang tidak diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menghukum Daud. Simei juga punya kesalahan. Kata Tuhan, lu juga manusia yang mau gue hukum, ngapain lo sosok menghukum? Biarlah hukuman atas Daud itu dalam rencana Tuhan. Karena kan pada waktu Absalom mati itu kan sebenarnya kan bahkan di situ dikatakan bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan supaya Absalom mati. Karena ada 2 penasihat Daud, Ahitofel dan Pikri, itu menasihati Absalom, tapi Tuhan bilang biarkan nasihatnya si Ahitofel itu didengar supaya Absalom mati. Artinya penghukuman atas Daud dengan kematian Absalom itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi tidak berarti orang bebas mau bunuh Daud, gitu loh. Tuhan punya waktu, Tuhan punya timing untuk menghukum Daud, tapi nggak jadi sembarang orang mau nginjak-injak dia seenaknya gitu. Ya, oke, Bang. Jadi gini loh, Bang. Ketika dikatakan kemudian di 2 Samuel 12 ini bahwa Daud ini diurapi oleh Tuhan, ada cerita rancu kemudian. Kenapa saya katakan rancu? Karena di sini diterangkan dalam kitab Bang Lugas sendiri, itu orang yang mengutuki orang yang diurapi yang harus dihukum mati. Lalu kemudian ketika dikatakan Daud itu sudah mendapatkan hukuman dari Allah, dari Tuhan, ya, di mana dia mengatakan
kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, coba kita lihat di data-data selanjutnya, apa yang kemudian terjadi. Dia bukannya bertaubat, dia malah melakukan hal yang kemudian dikatakan menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Di situ diterangkan Tuhan mengasihi anak ini. Jadi awalnya kemudian perbuatan Daud ini, ya bagaimana kemudian dia mengambil istrinya orang, kemudian memerintahkan suaminya ikut berperang agar dia mati, agar dia bisa menguasai istrinya. Itu benar-benar terjadi dengan lahirnya Salomo. Kan begitu, artinya dari hasil persinahan, kemudian melanggengkan orang ini menjadi suami istri sehingga melahirkan seorang anak yang tadinya mereka bersuami istri dikarenakan adanya perbuatan cabul yang mereka lakukan. Kan begitu adanya. Sehingga kalau sosok Daud saja yang mampu melakukan hal yang sama, mengambil istrinya orang, nah maka tidak heran kemudian hari ini bisa terjadi di kehidupan teman-teman yang menggunakan kitab ini. Karena kitab ini dituliskan ribuan tahun lamanya, Bang Luga. Tidak tersusun sekaligus dalam satu hari, Bang. Begini, Daud itu punya kesalahan mengambil suami istri orang. Itu salah di mata Tuhan. Ya, dengan membunuh suami Betseba. Ya, terjadilah ditidurin Betseba, suaminya dibunuh. Itu suatu kesalahan di mata Tuhan. Tetapi setelah Daud menyesalinya, Daud mengakui kesalahannya. Kan si Betseba ini kan sudah tidak punya suami lagi kan. Artinya dengan posisi orang tidak punya suami, ya Daud menikahi Betseba itu sebenarnya ya memang apa ya, maksudnya sebenarnya tetap ada suatu kesalahan ya. Artinya karena di mata Tuhan itu bagaimanapun Tuhan tidak pernah menginginkan orang itu menikah 2 kali, 3 kali. Tetapi karena saat itu ya memang Daud itu memang itulah kekurangannya Daud. Makanya setiap nabi itu kalau kita lihat pada akhirnya pun Salomo pun bunuh-bunuhan kan dengan Adonia, dengan anak Daud yang lain. Itu semua diakibatkan karena beda mama. Satu bapak beda mama, akhirnya mereka tuh saling iri dan saling bunuh-membunuh. Nah itu makanya Tuhan ngomong memang saat itu Tuhan tidak menegur Daud, tetapi karena Tuhan punya rencana atas Daud, kekurangannya Daud tetap dipakai Tuhan. Kecuali Daud melakukan dosa lagi nih, suami orang dibunuh lagi, ditidurin lagi, itu salah. Tapi kan posisinya karena Betseba itu kan suaminya udah meninggal, otomatis kan tidak ada yang bertanggung jawab dia kan. Nah Daud mengambil itu sebagai istrinya dan Tuhan di dalam kekurangan Daud, Tuhan tetap mengasihi Daud. Makanya kalau kita perhatikan, setiap nabi yang kawin 1 kali 2 kali, pasti dampak keluarganya nggak beres, ya. Pasti bunuh-bunuhan, ya. Demikian juga Abraham, kawin 2 kali, keturunannya pun bunuh-bunuhan. Nah makanya dari dulu itu Tuhan sebenarnya, Tuhan menulis di dalam kitab Maleakhi ayat 10, janganlah engkau tidak setia dari istri masa mudamu, gitu loh. Memang artinya kan Tuhan ini tahu kesalahan kekurangan Daud. Itulah kemampuan Daud sebagai laki-laki. Dia memang tidak bisa menjaga dia punya barang gitu untuk tetap bercabul. Tetapi di dalam kekurangannya Daud itu Tuhan tetap mengasihi Daud. Karena kenapa? Daud itu percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan itu percaya itu di zaman dulu itu sangat mahal, karena ada orang dia tidak berzina tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah Daud percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kekurangannya memang dia suka kawin. Nah ini tidak bisa kita contoh sebenarnya. Ini suatu dosa, makanya keturunan Daud itu berantakan semua, nggak ada yang beres keturunan Daud. Semua pada bunuh-bunuhan. Yesus itu kan bukan hasil dari persetubuhan, dia turun dari sorga. Makanya Yesus tapi keturunan Daud, Bang. Keturunan Daud itu cuma karena dia menjadi manusia di keluarga Daud, bukan jadi keturunan Daud. Karena rohnya Yesus sendiri itu sebelum dunia ada sudah ada di sorga. Tapi faktanya dia terjadi bunuh-bunuhan juga, dan dia juga
dibunuh, kan gitu. Iya, Kalau dia itu kan yang menjadi dibunuh kan. dasar, kalau itu yang menjadi dasar pijakan Bang Luga. Nah sekarang coba kita secara logika, Daud ini melakukan kesalahan yang sangat besar. Tuhan mengampuninya dengan cara bertaubat. Kalau Daud yang melakukan dosa besar saja diampuni dengan cara seperti itu, dengan mengatakan Tuhan telah berkenan, Allah sudah menjauhkan kamu dari dosa. Terus kenapa kemudian ada yang harus datang mati di atas tiang salib? Loh kan pada waktu manusia berbuat dosa itu kan tidak ada pengampunan. Nah buktinya Daud diampuni tadi. Iya, Daud tuh diampunin berdasarkan apa? Dia mengikuti perintah Musa, yaitu membawa seekor. Dengar dulu, dia membawa seekor domba dan darah domba itulah yang mensucikan Daud. Nah, ini artinya bahwa dosa Daud itu dihapuskan oleh darah domba. Nah, itu dia. Karena Tuhan sendiri mengatakan melalui Daud, ya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Artinya dosa besar pun oleh Tuhan, ya, melalui perantaraan orang lain mengatakan dosamu telah diampuni, sudah diampuni. Kenapa kemudian Tuhan, ya, turun menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib? Harusnya kalau memang itu benar Bang Luga, pada saat Daud melakukan persinahan itulah Tuhan datang dalam rupa manusia dibunuh pada masa itu. Apa kesalahan terbesar yang terjadi pada abad pertama sampai Tuhan harus turun datang ke langit, ke dunia untuk bunuh diri? Tidak, begini loh, dosanya Daud ya diampuni karena dia beriman kepada darah anak domba. Semua dosanya Musa pun diampunin karena dia beriman kepada darah anak domba. Darah anak domba ini yang tidak bercacat ini adalah simbol lambang nubuatan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana yang dimaksud dengan darah anak domba yang di perjanjian lama itu sebenarnya artinya adalah darah Yesus, yang dimana Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi yang bisa menghapus dosa dunia itu bukan minta ampun, bukan bertobat, tetapi dihapuskan oleh darah anak domba. Di zaman Musa, nah setelah kan zaman Musa ini kan nubuatan sebenarnya, karena Mesiasnya belum datang. Nah setelah Mesias datang, maka digenapilah darah domba penghapus dosa itu dengan darah Yesus sendiri. Karena darah anak domba itu adalah lambang dari darahnya Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang menghapuskan dosa dunia. Seperti itu. Ya, artinya kalau kemudian Tuhan itu bisa datang, lalu kemudian berupa manusia, lalu kemudian memberikan ilustrasi atau perintah atau insting kepada manusia agar dirinya dibunuh, ini menyalahi kemudian aturan mainnya dia sendiri, kan begitu. Lalu kemudian ketika ada orang yang mempraktekkan dalil-dalil seperti yang ada di Amsal, seperti yang dilakukan oleh Salomo, seperti apa yang dilakukan oleh Daud dan seterusnya, ya artinya mereka tidak perlu khawatir, Bang. Karena mereka sudah punya penebusan dosa, kan begitu. Daud aja yang kesalahannya fatal begitu bisa diampuni, gimana yang hanya esek-esek tipis-tipis? Kan begitu, Bang. Apalagi yang bukan istrinya orang. Daud aja yang istrinya orang bisa diampuni kok, bahkan keturunannya bisa menjadi Tuhan, kan? Iya, Daud itu diampuni gara-gara apa? Apa penyebab Daud diampuni? Apakah gara-gara dia bertobat? Apakah gara-gara dia minta ampun? Enggak. Ya. Bukan. Daud itu diampuni gara-gara darah itu. Ada. Daud itu diampuni itu gara-gara darah anak domba itu, bukan karena Daud minta ampun ya. Kalau cukup minta ampun nggak perlu darah domba itu dipotong. Udahlah kau berdosa minta ampun ya. Kau berdosa minta ampun. Terus yang potong domba itu nggak usah lah, potong-potong domba nggak penting. Nggak bisa, itu kan hukum Tuhan. Orang berdosa domba harus dipotong darahnya yang bisa ngampuni dosa orang itu. Jadi makanya dalam hukum Taurat itu ada ayat yang berkata tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, nggak ada. Jadi jangan mimpi kalau cuma minta ampun, bertobat, nggak ada penumpahan darah, jangan mimpi diampunin. Nah itu di mana tertulis itu, Bang?
Di Ibrani 1 dan Imamat. Nah, itu tidak dia. ada. Apakah Yesus mengenal surah-surah Ibrani itu? Loh, Yesus itu kan justru Yesus lah yang dinubuatkan, yaitu imam besar. Enggak, maksud saya tentang apa yang Bang Luga katakan tadi, bahwa tidak ada dosa diampuni tanpa mengimani darah domba. Apakah Yesus pernah menyatakan itu langsung atau ada yang mengatakan kepada Abang? Nah, buktinya Ibrani. Berarti itu kan tulisan Paulus. Ya kan, Paulus ini kan ahli Taurat ya. Dia yang paling menguasai. Bentar dulu. Dia itu menguasai Taurat 100%. Dia itu bahkan Paulus mengatakan, aku ini juara ranking 1 di sekolah ahli Taurat. Jadi rabi-rabi itu masih di bawahnya Paulus. Makanya Paulus mengerti di dalam kitab Taurat itu tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Makanya karena darah domba itu dipotong, maka ada pengampunan. Nah, sekarang pada waktu Yesus, apakah itu dihilangkan? Tidak. Makanya Yesus berkata, dulu di zaman Musa itu kalau mau diampunin ada darah domba yang dipotong. Nah, sekarang nggak perlu darah domba yang dipotong, darahku lah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Karena makanya Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang diutus untuk memberikan kesaksian tanpa siapa Yesus, dia bilang apa? Pada waktu Yesus lewat di depan dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang ngomong Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis saja lahir yang datang Gabriel. Jangan main-main perkataan Yohanes Pembaptis itu. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang pertama yang bisa mempromosikan itu siapa Yesus. Makanya dia berkata, inilah anak domba Allah. Karena anak domba itu adalah lambang dari darah Tuhan yang menghapuskan dosa orang. Nggak cukup cuma kita minta ampun, bertobat, diampunin. Nggak ada itu ceritanya itu. Harus ada korban. Makanya Ishak dikorbankan. Anak domba dikorbankan, lambangnya apa? Yaitu penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Karena anak domba itu berbicara tentang Yesus. Makanya Yesus berkata, Musa itu menulis tentang aku. Di mana Musa menulis tentang Yesus? Yaitu tentang darah anak domba itu. Abang Luga ini ngawur ah. Kok ngawur sih? Orang itu kok. Iya, abang ngawur lah. Katakan Daud itu tidak bertobat sehingga dia dihapuskan dosanya. Yang ada kemudian itu adalah Daud bertaubat dan tidak ada penyembelihan domba di sana. Daud itu ya, semua orang Israel setiap bulan, setiap tahun itu harus membawa korban ke bait suci. Nah, makanya dia. Makanya di zaman Daud bait suci itu ada. Makanya harus ada seorang imam. Imam inilah yang mengadakan penyembelihan domba di bait suci. Daud itu bawa domba ke bait suci. Nah, lalu domba itu diberikan kepada imam. Imam inilah memotong. Darahnya itulah mensucikan dosa setiap orang yang bawa domba ini. Dan itu ketetapan itu masih terjadi sampai hari ini. Karena kan di dalam bait suci itu ada imam, harus bawa, orang datang ke bait Allah harus bawa domba, bawa kambing. Nah, itu dia. Terus kenapa kemudian korbannya berubah menjadi manusia, bahkan Tuhan? Begini, domba itu, kenapa harus domba? Domba itu satu, itu binatang yang suci, ya. Dikatakan domba itu sifatnya tidak keras kepala, sifatnya dia kelebihan domba itu mendengar, ya. Dikatakan anak domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Apa arti tidak bercacat dan tidak bercela? Artinya darah domba itu adalah darah Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kan artinya begini loh Bang Luga. Kalau hari ini teman-teman Kristen dosanya itu ditebus oleh darah Yesus, maka itu sama halnya Bang Luga mendudukkan darah Yesus dengan darah domba. Domba yang digunakan oleh orang-orang Israel, oleh para nabi untuk menghapus dosa mereka. Begitu hinanya Yesus dibuat setara dengan binatang, Bang. Nah, sekarang begini. Anda mengatakan Daud itu tidak bertaubat. Data di dalam Mazmur 51 jelas sekali Daud itu bertaubat dengan setaubat-taubatnya. Sampai-sampai dia mengatakan seluruh kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini perbuatan yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud.
dan diselesaikan oleh Allah dengan maha pengampunannya dia dengan cara Daud itu bertaubat kepadanya. Kalau yang kayak begini saja mampu dihapuskan oleh Allah melalui pertobatan, bagaimana kemudian Adam yang hanya makan buah, masa nggak bisa dilakukan penghapusan dosa? Daud sedangkan dia memiliki dosa yang sangat besar, menzinahi istri orang, boleh dikatakan dia juga menjadi penyebab matinya suaminya orang, kemudian digaulin, bertobat dia, diampuni dosanya. Gitu loh. Bagaimana dosa Daud bisa diampuni? Itu ada aturan mainnya. Semua bangsa Israel, baik Daud kan cuma satu dari 2 juta, 5 juta bangsa Israel. Dia cuma satu orang. Iya, tapi Daud kan itu yang dicerita di kitab Anda, Bang Luga. Iya, kan Daud ini kan punya agama, ya. Agamanya adalah agama Musa. Nah, Daud itu wajib mengikuti ketetapan Musa. Karena Daud itu juga membaca kitab Taurat. Bagaimana caranya dosa diampunin? Daud harus ngikutin proses, upacaranya ada. Upacaranya adalah Daud harus membawa domba, diberikan domba itu kepada imam itu baru menyembelih domba itu dan mengadakan namanya korban pengampunan dosa. Nah, baru dosa Daud diampunin. Kan di zaman Abraham juga kan begitu. Inilah perjanjianku. Apa perjanjianku? Engkau harus mengambil beberapa domba lalu kau potong-potong lalu kau persembahkan kepada Tuhan supaya hubungan Abraham dengan Tuhan itu tetap baik. Nah, Daud juga seperti itu. Pada waktu dia berbuat dosa, dia minta ampun, tetapi kan di situ kan memang nggak ditulis Daud. Setelah itu Daud pergi ke Bait Allah mengadakan pengampunan dosa dengan imam. Semua bangsa Israel itu seperti itu. Makanya bangsa Israel itu tiap bulan atau setiap tahun itu harus pergi ke Bait Suci membawa darah anak domba untuk mengadakan korban perdamaian, korban penghapus dosa. Itu semua berlaku bagi bangsa Israel. Jadi kalau Daud berdosa diampunin, kenapa diampunin? Karena dia juga membawa darah anak domba. Nah, darah anak domba ini adalah lambang dari darahnya Tuhan. Nah, inilah perbedaannya antara yang mempunyai kitab, yang ori dari Nabi Musa dengan teman-teman Kristen yang hanya dari Septuaginta. Yang punya kitab tetap aja mengorbankan hewan, tapi yang ngambil terjemahan malah mengorbankan manusia, bahkan Tuhan. Ini rancunya di situ, Bang. Lalu kemudian coba Anda konsentrasi terhadap korban bakaran ya yang diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan di dalam bait suci. Tidak harus domba, ada di antara mereka lembu. Nah, kalau misalnya Yesus itu dombanya, lalu lembunya siapa? Jangan-jangan nanti Bang Luga yang jadi lembu korbannya. Jadi begini ya, kita dengerin aja ucapan Yesus. Ucapan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 28. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu tertulis di mana, Bang? Matius 26 ayat 28. Nah, ya. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Nah, menurut hukum Taurat, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa itu adalah darah anak domba. Nah, sekarang kenapa bisa jadi berubah menjadi darah Yesus? Kenapa bisa berubah jadi darah Yesus? Ya. Itulah yang diomongin Yohanes. Pada Yohanes itu nabi loh, nabi besar loh dia. Dia aja lahirnya aja dinubuatin sama Gabriel sehingga dia lahir. Nggak main-main dong dia kelahirannya aja udah Gabriel yang turun, yang kalian sebut Jibril itu. Nah, Yohanes Pembaptis itu tugasnya untuk memberitahukan siapa Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun yang tertulis dalam Nabi Yesaya. Luruskan jalan Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, itulah tugasnya Yohanes, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Apa kesaksian Yohanes Pembaptis? Inilah satu-satunya kesaksian Yohanes Pembaptis yang sangat viral, yang sangat luar biasa. Pada waktu Yesus lewat, dia berkata kepada bangsa Israel, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, oke. Apakah Yohanes sembarang ngomong kayak gitu? Itu omongan Nabi loh. Oke, Bang Luga. Oke. Satu Bang. Satu hal, Bang. Yesus tidak memberikan pengesahan terhadap tulisan Yohanes. Itu satu.
tulisan Matius Maksudnya tidak bagaimana? ada legalitas dari Yesus tentang tulisan-tulisan yang kemudian disebut sebagai tulisan Yohanes, tulisan Matius. Tapi jangan konsentrasi di situ. Begini, ketika kemudian Anda mengait-ngaitkan nama Yohanes di sana, Yohanes karena orang percaya ke dia, pesundal pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bisa masuk ke dalam sorga, hanya karena percaya tentang apa yang kemudian dibawa oleh Yohanes kepada mereka. Mereka bisa masuk. Makanya dikatakan di kitab Anda dalam Matius 21 itu bahwa pesundal, pelacur, ya, dan pemungut-pemungut cukai itu lebih duluan masuk ke dalam kerajaan Tuhan hanya karena mereka percaya kepada Yohanes. Artinya tidak perlu ada pertumpahan darah Tuhan untuk kemudian orang itu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yohanes percaya kepada Yohanes pun orang sudah bisa selamat. Artinya bahwa kalau dari awal kemudian saudara saya ketika diceritakan Amsal, ayat-ayat yang kemudian mengajak seorang laki-laki bersenggama sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan, kemudian semua itu ditebus dengan darah, itu saya katakan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan berdasarkan dengan kitab yang Anda rangkul hari ini sebagai kitab suci. Karena kitab suci Anda sendiri mengatakan pesundal, pelacur itu, bahkan pemungut-pemungut cukai, ya, seperti misalnya yang dituliskan di dalam Matius 21 nomor 31 sampai 32, itu bukti akurat bahwa hanya dengan percaya kepada Yohanes orang bisa selamat. Yesus belum mati di situ, belum dibunuh di tiang salib. Artinya bahwa konsep mati di tiang salib karena kutuk yang diajarkan oleh Paulus itu tidak diadopsi dari ajaran para nabi termasuk ajaran Yesus. Itu bukan. Gitu loh Bang. Sehingga ketika kemudian kita berbicara mengenai kitab yang kita sucikan menurut agama kita masing-masing, maka saya torehkan tadi pembahasan di awal, Al-Quran dituliskan, dihafalkan oleh orang-orang yang sesaman dengan pembawanya sendiri, yaitu Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sendiri menerangkan tentang kitab itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Dia sebutkan kitabnya. Yesus tidak pernah menyebut kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, apalagi surah-surah Paulus. Karena itulah kemudian tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengambil manifestasi dari kitabnya Bani Israel Perjanjian Lama sebagai acuan untuk kemudian membenarkan kitab Perjanjian Baru ini. Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Gitu loh Bang. Dan satu lagi yang tadi yang saya katakan, korban bakaran atau korban sembelihan pada masa Bani Israel itu berjaya, baik pada masa Daud, pada masa Salomo, pada masa Musa, itu tidak mesti harus domba. Juga ada domba, ada lembu. Bahkan kalau kita lari ke anak daripada Nabi Adam, ya, Kain dan ini, itu juga tidak ada domba di sana. Yang ada adalah tumbuh-tumbuhan. Itu yang perlu Bang Luga pahami lebih jauh. Jadi darah kemudian darah binatang, dengan datangnya Kristen, ya Tuhan darahnya atau manusia Yesus Kristus, darahnya itu disepadankan dengan darah hewan. Kalau darah domba bisa menghapuskan dosa-dosa Bani Israel, berarti bukan cuma Yesus yang harusnya didudukkan menjadi Tuhan. Domba-domba yang menjadi darahnya dijadikan sebagai penghapus dosa ini juga harusnya Anda jadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Dosa mereka yang pelaku-pelaku dosa diampuni, dihapuskan oleh oleh darah domba. Berarti kalau Yesus karena darahnya dia jadi Tuhan, maka domba binatang asli ini pun menjadi Tuhan karena darahnya yang bisa mengampuni dosa. Betul. Itu loh poinnya Bang Luga. Betul. Jadi kalau Anda mengatakan betul, berarti domba-domba itu juga Tuhan. Betul, emang domba itu Tuhan. Oh. Nah, gini. Iya. Domba ini menghapus dosa di zaman Musa. Kenapa domba ini bisa menghapus dosa? Berarti domba itu Tuhan, kan? Ya, berarti saya perlu catat itu Bang Luga bahwa Bang Luga mengatakan domba yang menjadi hewan penebus dosa pada masa Abraham, pada masa Musa, pada masa Daud, Salomo itu adalah Tuhan juga bagi Kristen. Maka kesimpulannya kemudian yang saya ambil, pantaslah kemudian ketika penggambaran tentang penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu selalu menggambarkan roh Tuhan kalian berupa binatang, kan gitu ya? Betul. Oke. Itu yang saya catat Bang Luga. Thank you. Oke. Jadi gini. Domba di zaman Musa bisa menghapus dosa. Di zaman Yesus
Yang menghapus dosa bukan domba, tapi Yesus. Makanya Yesus jadi Tuhan. Lalu kenapa dombanya tidak jadi Tuhan? Karena domba ini adalah lambang dari darah Tuhan. Domba itu lambang sebenarnya. Domba ini adalah lambang, simbol dari darah Tuhan yang suci dan tidak bercacat dan tidak bercela. Bagaimana dengan kamu bilang lembu? Lembu itu bukan menebus dosa, tetapi itu cuma korban bakaran. Artinya korban yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan, kekayaan kita berikan kepada Tuhan. Tetapi untuk penghapus dosa, itu harus domba, bukan darah lembu. Contoh, pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, dulu udah pernah saya tanya ke Bang Jul gak pernah bisa jawab. Itu ada 10 tulah. Ada 10 tulah. Ya, tulah yang ke-10 adalah membunuh semua anak sulung di Mesir. Tapi Tuhan berkata, malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Karena kan bangsa Israel juga ada di tanah Mesir. Oleh sebab itu, suruhlah kepada Musa supaya mengoleskan tanda darah anak domba di setiap alas lambang pintu. Ya. Kenapa darah anak domba? Kenapa bukan darah lembu? Karena darah lembu itu tujuannya adalah misalnya untuk persembahan, untuk kesenangan buat Tuhan. Tetapi untuk penghapus dosa itu beda, bukan darah lembu, tapi darah anak domba. Nah, darah anak domba ini kalau udah dipoles di depan pintu rumah ini kan sebenarnya lambang dari tubuh kita. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi pada waktu darah anak domba itu ada di rumahnya Bang Jul atau ada di tubuhnya Bang Jul, maka malaikat maut itu tidak akan pernah menyentuh Bang Jul. Nggak akan pernah menyentuh karena ada darah itu. Itu sudah terjadi di zaman Musa sebagai tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 ini tidak ditulis di dalam Al-Quran. Makanya orang Islam nggak tahu apa itu tulah yang ke-10. Itu peristiwa yang sangat penting di mana pada waktu Tuhan ingin membunuh semua anak sulung di Mesir, dibikin darah anak domba itu, dan pada waktu malaikat pencabut nyawa itu melihat darah anak domba itu, mereka melewatinya. Itu lambang dari apa? Itu lambang daripada keselamatan di dalam darah Yesus. Makanya ini juga akan terjadi pembunuhan semua anak sulung itu lambang dari kekuatan-kekuatan dunia ya. Makanya kalian yang tidak memiliki darah anak domba di dalam hidup kalian itu akan dibunuh. Kenapa saya tidak dibunuh oleh Tuhan? Karena di dalam diri saya, di dalam jidat saya ini ada meterai darah anak domba. Itulah keselamatan yang kekal. Loh, kenapa kamu ketawa? Ya ketawa aja Bang, karena ada yang nulis. Sekarang saya tanya sama kamu. Ada yang nulis Bang. Bentar. Ada yang nulis domba-domba sesat sama dengan Tuhan-Tuhan sesat. Kan tadi domba sama dengan Tuhan katanya. Iya, gitu. Enggak. Domba ini kan darah anak domba itu dilambangkan darah yang suci. Karena kan anak domba jantan itu darahnya itu kan tidak bercacat dan tidak bercela gitu. Beda sama kambing. Kalau kambing ditarik dikit, dia tuh udah ngotot gitu. Kalau domba itu ini ya. Domba hilang, Tuhan hilang. Ya udah Bang Luga, mungkin ada dari teman. Bentar. Dari teman kita mungkin ada yang menambah. Ya, sedikit dulu dari Bang Jul ya. Sedikit dulu. Saya tanya sama Bang Jul. Ya. Apa isi dari tulah ke-10? Coba jawab. Ya itu tadi, membebaskan kemudian kematian bagi anak sulungnya orang-orang Mesir, orang-orang Israel. Dengan apa? Dengan darah lembu, Kak. Darah domba kan dipercikan pada rumah. Terus kenapa jadi manusia, Bang? Kenapa darah domba aja? Kan saya bilang darah anak domba itu adalah lambang dari darahnya Tuhan. Nah, itu menurut Kristen. Kenapa kemudian bukan menurut Kristen, makanya sekarang saya tanya. Kan dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus dengan dengar dulu. Itu dia coba aku bilang kan, itu dari konsep Kristen. Sekarang begini Bang, sorry, tolong jawab dulu. Tulisan-tulisan Paulus itu ketika dituliskan itu ditujukan kepada Bani Israel atau non-Israel? Ditujukan kepada bangsa-bangsa, kan ada Philadelphia, ada Roma, ada surat kepada yang di Roma. Berarti Roma kan bukan Israel.
Nah, oke. Artinya bahwa ketika kita lebih jauh meneliti hal tersebut, kenapa Paulus memberanikan diri mengirim suratnya ke orang-orang Roma? Emang orang Roma pada saat itu mempercayai dewa menjadi manusia kan? Loh kan Yesus sudah berkata kan jadikanlah semua bangsa muridku ya. Paulus Justru itu cakupannya itu kemudian sehingga poin per poin melahirkan sebuah manifestasi yang mengatakan bahwa Sang Tuhan nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa dalam rupa dengan matinya dia di atas tiang salib. Kan itu sudah diajarkan oleh Roma, Yunani, Mesir, India jauh sebelum kemudian Paulus itu bikin surat resmi kan begitu, Bang. Begini, simpel sebenarnya ngejawab itu. Iya benar, simpel memang. Gini, pagan ini, emang pagan itu sebenarnya di balik pagan ini siapa sih sebenarnya biang keroknya? Di balik pagan itu semua pekerjaannya Lucifer. Ya. Jadi Lucifer itu sangat tahu kalau Tuhan ini kan dari zaman Abraham dia udah tahu cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan itu suka menyembelih domba dan domba itu nanti dibikin menjadi penghapus dosa. Lalu kan Lucifer ini kan kerjanya kan dari dulu kan niru-niru Tuhan karena dia tidak punya ide seperti Tuhan, jadi biasanya dia selalu bikin KW-nya. Makanya dia dibilang nabi palsu. Karena nabi palsu itu persis dengan nabi asli tapi isinya bohong semua. Betul. Makanya Lucifer itu selalu bikin yang mirip-mirip, makanya pagan. Dibikinlah ada Tritunggalnya. Tritunggal versi pagan ada loh. Ada. Sekarang begini, Bang. Makanya pagan itu membuat Tritunggal versinya dia itu karena dia tahu bahwa Tuhan itu Trinity, makanya dia mau ikut-ikutan kayak Tuhan. Namanya juga Lucifer. Pagan itu memang siapa sih di baliknya semua? Itu semua Lucifer dan pasukannya. Oke. Berarti Anda dengan sadar mengakui bahwa ajaran Kristen itu sama, mirip dengan ajaran pagan, iya kan? Bukan sama, tapi Lucifer ini kerjanya sukanya meniru-niru Tuhan. Contoh, Tuhan jadi Tuhan jadi manusia, namanya Mesias kan. Makanya Lucifer juga bikin satu lagi, dia bikin Mesias palsu. Namanya Mesias. Begini Bang Luga. Gini, bentar dulu. Sedikit aja Bang Luga, sedikit lagi. Silakan. Adam ketika di Gan Eden itu jatuh ke dalam dosa. Hewan apa yang menjadi korban penebusnya waktu itu? Ada kan dikatakan di situ bahwa mereka telanjang, lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Nah binatang itu kemungkinan besar itu domba. Bang Luga. Itu juga lambangnya Tuhan loh. Untuk menutupi dosa. Dengerin dulu. Kenapa? Jadi Bang Luga yang menjadi penebus dosa bukan lagi darah, tapi kulit binatang, betul? Iya, ngomongnya gantian. Iya. Domba itu bisa dipakai kulitnya kan harus dipotong dulu. Nggak mungkin domba-dombanya langsung dimasukin ke dalam Adam. Nanti dombanya ngebrontak. Iya, tapi kan yang terjadi kemudian adalah yang menutupi di situ adalah kulit, bukan darah. Iya kan, tapi sebelum kulitnya itu menutupi kan darah kan tercurah dulu baru ada kulitnya. Mana bisa darah belum tercurah, binatang domba langsung ditempelin ke dalam. Harusnya kalau begitu alasannya tulas 10 itu harusnya kulit, bukan darah Bang. Karena Adam juga menggunakan kulit. Kan begitu. Dengan adanya darah tertumpah, maka ada berkat itu kulitnya binatang itu bisa kita pakai. Susunya binatang juga bisa kita pakai, tapi kan darahnya dulu. Nggak mungkin kamu bisa ngambil kulit binatang kalau domba itu nggak mati dulu. Itulah lambang dari penebusan dosa. Ya suka Bang Luga lah. Kembali ke moderator Bang. Capek Bang. Ya udahlah. Satu poin dari Bang Luga untuk saya malam ini bahwa domba-domba yang dijadikan sebagai korban pada masa para nabi itu juga adalah Tuhan. Itu aja dulu. Bukan Tuhan, tapi lambang dari kehidupan Tuhan di mana darahnya bisa begini aja, bikin kesimpulan masing-masing baru udahan. Bang Luga ada kesimpulan terakhir? Ya tadi kan kesimpulannya Bang Jul ini tidak bisa menjawab apa tulah ke-10. Dia harus kalarnya ke situ kan. Pingin rasanya baru kupingmu Bang Luga. Sekarang kan intinya kan Anda harus jujur. Gini aja kan ini dari tadi muter-muter Bang Luga.
Kesimpulannya adalah kesimpulannya itu. nah ini bukan ke arah ke sana, kembali ke topik untuk menyimpulkan bahwa kalau menurut Bang Luga tidak masalah ya ayat-ayat Amsal, Yeskel, Hosea itu dibacakan di tempat umum karena ini adalah firman Tuhan menurut Anda. Itu aja Anda simpulkan saja, silakan. Ya, jadi lu jangan ngatur gue nyimpulin, gue suka-suka gue lah, mau masa kok jadi lu yang ngatur sih. Jadi kesimpulannya. Lu kalau nggak diatur muter-muter lu. Loh, namanya kesimpulan ya suka-suka gue lah, mau gue muter, intinya kan kesimpulan terakhir. Ya, kesimpulannya adalah si Bang Jul ini tidak tahu apa isi tulah ke-10. Dengan dia tidak tahu tulah ke-10, udah diam aja dulu. Dengan dia tidak tahu ke-10 ya wajar dia seperti domba yang hilang ya. Iya, jadi yang hilang. Ya, jadi jelas lah ya. Ya kita juga maklum lah namanya juga domba yang hilang, domba yang sesat. Oke. Kesimpulannya udah ya. Baik Bang Juma, silakan disimpulkan Bang Juma. Itu aja. Baik. Ya, Bang Luga. Jadi kita kembali kepada tema sedikit dari saya. Bagaimana kemudian dalil-dalil yang ada di dalam kitab terdahulu ya, yang kemudian masih sampai kepada kita, apa yang menjadi terjemah konon dari kitab-kitab terdahulu. Nah, terkait dengan penulisan itu dari sumber yang akurat menerangkan bahwa penulisan kitabnya teman Kristen itu kurang lebih 1.700 tahun dan ditulis lebih dari 40 orang kan gitu ya. Artinya bahwa ketika bercerita tentang hal-hal yang sifatnya apa istilahnya ya, sifatnya pornografi, porno ya, saya katakan begitu ya. Minta maaf karena itu memang fakta adanya, berbicara mengenai aurat, berbicara mengenai biji zakar, berbicara mengenai susu kegadisan, jama-jama, memegang-megang dada, kemudian ngajak bercabul sampai pagi dan seterusnya. Ini kalau memang ayat-ayat ini menceritakan tentang dosa-dosa yang dilakukan, tetapi kaidah penceritaan itu amat tidak sesuai, terutama apabila dibaca oleh anak-anak. Ya, jadi amat tidak sesuai jika dikatakan bahwa kandungan sebuah kitab yang dianggap suci karena mengandung data-data yang dapat memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada sekarang tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tapi pada faktanya itu bisa melahirkan sebuah kondisi di mana ketika dibaca oleh orang-orang yang tidak memiliki pemikiran bijak terhadap dirinya dan kepada syahwatnya, itu bisa merangsang nafsu syahwat apabila mereka itu membacanya. Karena itulah kemudian apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini ya, teman-teman Kristen harus sering-sering memberikan edukasi yang bersifat membangun kemudian keinginan orang-orang Kristen itu sendiri untuk mengkaji data-data ini sampai kepada akar-akarnya. Bahwa apa yang diterangkan tentang Daud, apa yang diterangkan tentang Amsal di dalamnya, apa yang diterangkan tentang Yehezkiel, itu adalah pengajaran-pengajaran yang kemudian tidak membuat pembaca untuk birahi. Nah, karena itulah harus diajarkan secara mendalam ya, sehingga tidak berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Karena kita lihat bahwa orang yang memiliki kitab ini justru cenderung mereka ya, bukti yang kita lihat ya, bagaimana kemudian penyakit AIDS, penyakit yang diakibatkan oleh seks karena sejenis dan seterusnya, itu berasal dari negara-negara yang mayoritas mengkitabkan ini kitab. Bahkan kemudian satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang melegalkan kemudian adanya sebuah kitab yang dikhususkan untuk gay. Kemudian rumah ibadah yang membolehkan nikah sejenis. Nah, inilah kemudian yang perlu ditanamkan secara baik-baik. Meski di dalam data, di dalam kitab sahabat Kristen bahwa jangan engkau bercabul, jangan engkau mendekati pencabulan dan seterusnya, tapi itu tidak kemudian menjadi sebuah alasan kuat untuk meninggalkan data-data akurat yang tertulis yang begitu cabul di dalamnya. Saya kira begitu, Bang. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dianggap sangat penting untuk dibahasakan di dalam sebuah kitab dibandingkan
cerita yang sangat penting yang harusnya diuraikan tentang sejarah kehidupan Sang Tuhan, yaitu Yesus. Dihilangkan sejarahnya yang harusnya kita tahu ngapain Yesus pada usia sekian, apa inti ajarannya. Tapi ternyata itu dianggap tidak penting. Yang penting ini kemudian adalah yang menceritakan tentang buah sakar, buah dadanya di jama-jama, dan seterusnya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena memang kita sedang membahas tentang ayat-ayat yang tidak cocok untuk anak-anak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ya diskusi santai bersama Bang Luga dan Ustadz Juma. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Karena jam sekarang ini kita menunggu Bang Jul lagi briefing di Zoom sebelah. Jadi kita habis ini tutup semua dulu. Silent menunggu hasil briefing Bang Jul, Amir kita di Zoom sebelah. Ya, terima kasih semuanya. Kita udahan dulu, santai dulu sambil menunggu informasi dari Bang Jul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Salam terima